Nah, setelah orang berpisah, muncul pertanyaan. Ini apa efek yang terjadi setelah perpisahan itu? Baik dikarenakan perceraian ataupun dikarenakan kematian. Efek dari perpisahan itulah yang disebut dengan iddah. Secara bahasa, iddah artinya adalah masa. Dari adda ya'uddu, sesuatu yang bisa dihitung. Masa yang dibatasi oleh Allah setelah perpisahan, wa yajibu 'alal mar'a al-intidhar fiha, dan perempuan diwajibkan di dalamnya untuk menanti biduni zawajin hatta tantaqadi, tanpa pernikahan sampai masa iddahnya berakhir. Dan wajib bagi perempuan di dalam masa iddah tersebut tidak boleh menikah, artinya tidak diperkenankan menikah sampai masa iddah berakhir. Yuk kita pelajari satu-satu, Bu. Yang pertama, sebuah masa, berarti nanti ada ukurannya ya. Seminggu, sebulan, setahun, itu namanya masa. Allati haddadaha syari', yang jumlahnya nanti tergantung pada Allah. Beda-beda, Bu. Ya, beda-beda. Tetapi yang normalnya, untuk perempuan yang normal nanti masa iddahnya ada 3 kali haid. Ya, nanti kita pelajari. Cuma nanti akan berbeda-beda tergantung siapa yang iddah pada saat itu. Ternyata iddahnya memang berubah-berubah. Wa yajibu 'alal mar'a, dan perempuan diwajibkan untuk menunggu, tidak boleh menikah. Jangan menikah dilamar saja, hukumnya haram. Nggak boleh, dilamar aja dosa. Tapi kan sudah cerai Pak Ustadz. Betul. Nanti ada masa-masa disebut dengan iddah, dan iddah ini disebut dengan masa penantian. Nggak boleh ibu dilamar orang, haram. Ya, baru diceraikan suami, dapat seminggu datang laki-laki, "Dek, aku mencintaimu," haram. "Maukah engkau menikah dengan aku?" Haram, kecuali nanti kalau mati suaminya. Nanti ada pembahasan, Bu, ya. Kalau suaminya udah mati, nah di situ ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, tapi disindir, Bu. Tahu disindir? Kalau tadi kan aku mencintaimu, itu kan bahasanya sorry, nyata. Tapi kalau begini misalnya, "Dek, ya Bang, wanita sesolihah kamu tidak layak hidup sendiri. Semoga kamu cepat dapat laki-laki yang solih." "Iya Bang." "Dek, sini." "Apa Bang?" "Kenalkan, namaku Muhammad Solih." Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, jadi Masya Allah, atau kata-kata sindiran, Bu. "Ya Allah, Mbak, betapa beruntungnya nanti laki-laki yang kelak menjadi pendampingmu." Itu bahasa sindiran. Masa yang dibatasi oleh Allah, ba'dal furqa, setelah terjadinya perpisahan. Kenapa nggak nyebut setelah terjadinya perceraian? Karena kalau cerai itu udah pasti pisah. Tapi kalau pisah belum tentu cerai. Bisa jadi tadi dengan apa tadi, Bu? Dengan kematian. Kita nggak tahu. Ya Bu ya, orang meninggal sekarang kan Masya Allah. Wa yajibu 'alal mar'ati, diwajibkan bagi perempuan al-intidhar, untuk menanti biduni zawat, sendiri, nggak boleh menikah. Jadi di masa iddah ini haram menikah. Tadi satu udah bilang, Bu ya. Kalau sampai terjadi pernikahan gimana Pak Ustadz? Haram dan batil. Hikmah masa iddah itu ada beberapa poin. Yang pertama, untuk membersihkan rahim. Makanya kemarin saya diprotes sama ibu-ibu, "Ustadz, kalau laki-laki mati, perempuan masa iddahnya berapa?" 4 bulan 10 hari. "Tapi kalau perempuan yang mati, laki-laki gimana?" Bu, kapan Bu? Besok Bu. Kelamaan, keles ya. Ibu meninggal jam 8, jam 9 Bapak akad di atas kuburan ibu begini. Tangan ibu keluar dari bawah. Ya Allah. Ya Bu. Ya, memang jujur Bu, jujur. Andai kata itu terjadi, hukum nikahnya lakinya sah. Memang karena laki nggak punya masa iddah. Dengerin Ustaz, laki-laki nggak punya masa iddah. Tapi laki-laki yang begini ini laki-laki yang kurang ajar. Berarti dia nggak punya adab, nggak punya etika. Masa laki-laki istri mati jam 8, kawin jam 9, otak di mana? Mestinya ya setengah 10 misalnya. Ya. Jadi ada jedanya.
Kenapa laki-laki ada masa iddah? Sorry, saya ulangi, perempuan ada masa iddah, perempuan tidak ada. Ibu pasti tadi udah itu ngomong tadi barusan. Mau menang sendiri Pak Ustadz. Mau menang sendiri Pak Ustadz. Ya iyalah aku belain kaumku, apalagi kami cuma berdua begini nih ya. Tenang Pak Haji, saya belain. Oh itu di belakang ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dengerin Ustadz Bu. Bu. Allah itu sayang banget sama ibu, serius. Semua hukum yang kelihatannya ibu kayak didolimi, sebenarnya ibu itu lagi disayang sama Allah. Contoh dalam bab masalah iddah. Kenapa perempuan itu punya masa iddah? Karena ketika suami mati, di perut ibu itu ada oleh-olehnya. Tahu oleh-oleh? Lempok, durian, keripik, rengginang, ya. Beda kalau ibu yang mati di perut suami ini tidak ada oleh-oleh. Nah, makanya kenapa ibu disuruh masa iddah? Dengerin, kalau ibu kawin lagi dengan laki-laki lain, ada nggak kejadian prematur Bu? 7 bulan lahir ada nggak? Nah, kalau ibu kawin sama laki-laki lain, baru 7 bulan ibu udah berojol keluar bayinya. Terus ibu mohon maaf, suami begini, loh 7 bulan kok sudah melahirkannya? Jangan-jangan ini dari suami pertamamu. Berarti waktu aku berhubungan sama kamu di malam pertama, kamu sudah hamil 2 bulan. Berarti kamu bukanlah wanita baik-baik. Anak ini bukan anakku. Ibu terduduk. Ku menangis membayangkan. Gitu ya? Jadi ibu-ibu, ujung-ujungnya yang dirugiin siapa? Laki apa perempuan? Tapi kalau ibu udah masa iddah 4 bulan, udah 4 bulan, 10 hari, suami bilang, ini bukan anakku. Ibu cubit aja ginjalnya itu ya. Bukan anak gundulmus itu. Wong nyata-nyata 4 bulan 10 hari, perut udah bersih Bu. 1 kali haid saja sebenarnya rahim ibu itu udah bersih. Cuman Islam itu hebat Bu. Dikasih 4 bulan 10 hari. Kenapa Bu? Penelitian terbaru membuktikan. Ternyata ada namanya sperma dan ada namanya jejak sperma. Jadi ternyata dengan 1 kali haid, sperma suami di perut ibu udah bersih, tapi jejak spermanya masih sisa. Makanya setelah diteliti, garis kromosom DNA manusia paling steril, garisnya tegak lurus kepada atas itu orang Islam. Orang non-muslim kebanyakan campur DNA-nya. Kenapa? Karena bekas sperma masih tersisa. Kemudian orang ini melakukan hubungan kembali dengan laki-laki lain. Indah dan keren Islam, ya. Nah, kemudian berikutnya, sahabat-sahabatku itu tadi yang pertama. Yang kedua, hikmah daripada masa iddah adalah untuk memberikan momen muhasabah agar suami istri bisa rujuk. Ini kejadiannya kalau masa iddahnya karena perceraian. Ibu, kalau masa iddah karena cerai, naudzubillah, saya nggak doain. Kalau ibu cerai sama suami ya, dengerin Ustadz. Di sini nanti diberi masa iddah. Kenapa? Di masa iddah itu kalau suami mau rujuk Bu, nggak pakai nikah. Baru tahu. Bukan menikah. Rujuk itu bukan menikah. Menikah ulang itu kalau masa iddah udah lewat. Selama cerainya talak 1, talaknya talak 2, masih di dalam masa iddah, itu namanya talak raj'i. Itu tidak pakai nikah ulang, cukup rujuk, cukup berkata you, me, friend, ya. Pak Ustadz, aku tidak mau, sakit hatiku. Mohon maaf, untuk kali ini saya nggak belain ibu-ibu. Ibu wajib mau. Kok gitu Tat? Ya terserah saya dong, saya kan ustadznya, ya. Jadi ibu-ibu wajib mau. Kenapa? Bukan karena ustadz egois, bukan. Ya, tetapi ibu-ibu karena Allah Subhanahu wa taala memang belum memutuskan perceraian. Jadi gini Bu, kalau ibu dicerai suami, itu belum cerai. Selama masa iddah masih ada, ibu tuh masih istrinya loh. Apa buktinya? 1, ibu tidak boleh kawin lagi. 2, suami masih wajib untuk menafkahi. Paham Bu ya? Nah itu maksud Ustaz. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu bukti memang bahwa suami itu masih wajib untuk menafkahi. Berarti ibu tuh masih istri. Jadi jangan malam dicerai. Malam dicerai langsung subuh-subuh buat status belajar hidup menyendiri. Hashtag 2024 tanpamu. Ya Allah, kijilnya itu loh ya. Ibu nggak boleh buat status begitu karena ibu masih punya suami loh. Udah dicerai tapi ya masih punya suami karena belum selesai masa iddah. Suami masih bisa rujuk dan rujuk tanpa perlu izin dari ibu loh.
Tapi aku sakit hati, nggak bisa. Makanya sama Allah juga biar laki-laki nggak kurang ajar, diberi kesempatannya cuma 2 kali yang bisa dirujuk. Atau laku marrotan, talak itu 2 kali. Maksudnya apa? Talak yang bisa dirujuk lagi cuma 2 kali, biar laki-laki tidak kurang ajar. Aku cerai, rujuk. Aku cerai, rujuk. Aku cerai, rujuk. Itu nanti wanitanya menggantung. Ibu, mohon maaf, ini keren udah dikasih masa iddah biar supaya nggak gampang cerai. Siapa tahu ada keinginan rujuk, tapi ingat ya, itu cuma berlaku 2 kali saja. Aku cerai kamu, rujuk masih boleh. Aku cerai kamu, rujuk masih boleh. Aku cerai kamu, rujuk nggak boleh. Tapi kami masih cinta, nggak urus. Kami rujuk nggak boleh. Nikah lagi Pak Ustadz, nggak boleh. Terus gimana Pak Ustadz? Istrimu suruh kawin dengan laki-laki lain. Ya udah kalau gitu aku punya anak buah. Anak buahku ini dia pengangguran. Sini nikahin istriku, niku kasih duit. Tapi jangan dia papain loh ya, nggak boleh. Kenapa lagi Pak Ustadz? Wajib melakukan itu. Itu apa Pak Ustadz? Melakukan apa Bu? Ibu ini nggak menjiwai. Jangan. Ya Allah. Wajib melakukan hubungan suami istri. Wajib. Dan cerainya nggak boleh rekayasa. Nggak boleh. Kalau rekayasa, mohon maaf Bu, itu namanya muhalil. Kalau itu sama dengan zina. Nggak boleh rekayasa. Terus gimana? Ya suruh nikah normal. Lah kalau normal kan nggak cerai-cerai, masa saya nungguin segitu lamanya? Meneketehe. Itu DL, derita loh. Makanya jadi laki-laki itu mulut jangan sembarang ngomong cerai. Apaan? Jadi laki kok dikit-dikit cerai. Cerai kok dikit-dikit. Ya kan? Jadi teman-teman heran Ustadz ya, makanya mohon maaf kenapa cerai itu diberikan pada laki-laki, tidak diberikan pada perempuan. Karena Allah udah tahu laki-laki itu harusnya mikir dulu baru ngomong. Kalau perempuan beda, ngomong dulu baru tujuannya apa? Kenapa laki-laki? Kalau perempuan disuruh kata cerai dari perempuan itu sah, banyak cerai Bu, karena perempuan pakai perasaan. Dikit-dikit aku udah nggak kuat aku mau cerai aja. Kan itu sering muncul dari kata-kata perempuan. Aku udah nggak kuat makanya Allah tahu. Makanya sama Allah perempuan kata cerainya nggak ngefek. Kalau laki-laki ngomong cerai 2 kali, yang ketiga udah kayak tadi itu. Perempuan mau ngomong cerai sampai 100 kali. Aku cerai kamu, aku cerai kamu, aku cerai kamu. Laki-laki cuma bilang nggak urus, selesai sudah. Nggak ada efeknya. Kenapa? Karena laki-laki itu mikir dulu baru ngomong. Lah kok ada laki-laki ngomong dulu baru mikir? Berarti kan nggak pantas disebut sebagai laki-laki. Ya, sehingga berangkat dari situ, sahabat-sahabatku, Allah ciptakan masa iddah.